Yuk kembali di Science Center, kali ini kita akan membahas sifat kedua pada gelombang, yaitu interferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan interferensi? Nah, ini adalah definisi dari interferensi pada gelombang. Itu adalah peristiwa bergabungnya dua gelombang atau lebih yang merambat pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Jadi, misalkan kamu punya suatu medium, kemudian terdapat dua gelombang datang, lalu ketika bertemu, gelombang itu akan menciptakan suatu gelombang gabungan. Nah, ini adalah peristiwa interferensi, yaitu bergabungnya dua gelombang yang lebih pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, ada beberapa jenis interferensi. Yang pertama disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, kita lihat pada gambar apa yang dimaksud dengan interferensi destruktif. Nah, misalkan saya punya datang dua gelombang. Dua gelombang datang pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Gelombang pertama itu berbentuk bukit dan gelombang kedua itu berbentuk lembah. Nah, mereka datang pada arah yang berlawanan sehingga kelak mereka akan bertemu. Nah, pada saat mereka bertemu, itu ternyata mereka saling meniadakan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu mereka berpisah kembali. Nah, ini disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, yang dimaksud dengan destruktif adalah menghancurkan. Jadi, dua gelombang ini disebut sebagai saling menghancurkan. Nah, kenapa seperti ini? Karena pada gelombang itu saling menghancurkan. Jadi, berlaku prinsip superposisi. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip superposisi? Nah, kita lihat di sini gelombang pertama itu berbentuk bukit. Nah, kemudian dia bergabung dengan lembah. Nah, ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Prinsip superposisi mengatakan bahwa simpangan dari gelombang pertama dan gelombang kedua itu jika digabungkan itu tinggal ditambahkan saja. Jadi misalkan saya punya bukit di atas ini, dia memiliki simpangan yang di sini. Nah, dia akan bergabung dengan yang simpangannya ke bawah. Nah, demikian seterusnya kamu punya titik di sini, simpangannya segini. Nah, dia akan bertemu dengan simpangannya yang berlawan arah. Nah, jadi kita bisa anggap kalau berlawan arah yang bukit ini sebagai positif dan yang ke bawah itu yang bukit yang lembah itu negatif. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika mereka digabungkan, mereka akan menjadi 0 jika frekuensinya sama ya. Jadi bukit dan lembah positif negatif saling meniadakan menjadi 0 sehingga hasilnya adalah saling menghancurkan atau saling cancel satu sama lain. Nah, disebut sebagai interferensi destruktif. Jadinya gabungannya menjadi 0. Ini gabungannya. Nah, jenis yang kedua itu disebut sebagai interferensi konstruktif. Nah, ini sebelumnya saya punya gambar dulu. Gambar yang menggambarkan interferensi destruktif. Jadi ketika kita lihat di sini bahwa kita tarik garis, bukit di sini puncak ini bertemu dengan lembah yang di bawah ini. Nah, positif yang paling atas itu bertemu dengan negatif yang paling bawah akan menjadi 0. Sama dengan lembah yang di sini akan bertemu dengan bukit yang di sini. Negatif di sini, positif di sini. Negatif, positif saling meniadakan. Sehingga hasil gabungannya menjadi seperti ini. Interferensi destruktif. Nah, contoh kedua adalah interferensi konstruktif. Ini berlawanan dengan destruktif. Kalau konstruktif, dilihat dari asal katanya, saling mengkonstruksi, saling membangun satu sama lain. Jadi misalkan kamu punya gelombang, dua gelombang datang bentuknya sama-sama bukit, datang dari arah yang berlawanan, kemudian mereka bertemu. Nah, apa yang terjadi? Nah, akan menghasilkan bukit yang lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah itu mereka berpisah lagi. Nah, apa yang terjadi pada kasus ini? Pada kasus ini, itu bukit itu bertemu dengan bukit. Nah, bukit bertemu dengan bukit. Nah, bukit itu kita tadi lambangkan dengan positif, simpangannya positif. Bukit yang di bawah juga positif. Nah, ditambahkan maka dia akan membentuk bukit yang lebih besar, sama-sama positif. Nah, ini adalah interferensi konstruktif, saling membangun.
Jadi kita misalkan punya dua gelombang seperti ini. Kita lihat pada bagian ini bukit bertemu dengan bukit, sehingga akan menciptakan bukit yang lebih besar. Sama dengan lembah, itu bertemu dengan lembah di sini. Nah, lembah negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan semakin ke bawah negatifnya. Nah, makanya semakin ke bawah lembahnya. Jadi, bukit bertemu bukit, lembah bertemu lembah, dan saling membangun. Nah, dia akan menciptakan suatu gelombang baru. Nah, ini disebut sebagai interferensi konstruktif. Nah, tapi ada kalanya di mana bukit tidak bertemu dengan bukit. Ini ada kasus pertama, lembah bertemu lembah. Dan juga ada kasus di mana tidak juga bertemu bukit ketemu lembah seperti kasus pertama tadi. Nah, ada contohnya seperti ini. Jadi ada kalanya di mana bukit itu tidak bertemu exactly dengan bukit dan lembah tidak bertemu exactly dengan lembah lagi. Nah, jadi ini disebut sebagai interferensi destruktif sebagian, bahwa mereka saling menghancurkan tetapi hanya sebagian saja. Jadi ini adalah peristiwa interferensi pada gelombang.